Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Stadion Gelora Bandung Lautan Api ternyata masih angker bagi tim tamu siapapun yang datang ke stadion tersebut. Dan itu terbukti di pertandingan semalam, bagaimana Persib Bandung menjamu Persik Kediri, dan di laga tersebut Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0 tanpa balas. Dengan hasil tersebut, Persib Bandung saat ini masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 57 poin dari 24 pertandingan. Dengan statistik, Persib Bandung ini berhasil menyapu bersih seluruh laga kandang mereka hingga pekan ke-24 ini. Dari 13 laga kandang yang dimainkan, 13-nya mereka memenangkan pertandingan. Itu terbukti berarti stadion GBLA ini masih angker bagi siapapun tim tamu yang bertandang ke stadion GBLA gitu ya. Nah, tentu Persib Bandung datang atau menghadapi pertandingan kali ini dengan modal yang cukup bagus ya, setelah sebelumnya mereka membantai Madura United ya dengan skor berapa, 5-0 ya kalau tidak salah. Dan ya titik baliknya sih setelah Persib Bandung tersingkir dari ACL 2, tentu mereka saat ini fokusnya tertuju pada BRI Super League gitu, karena mereka juga saat ini sedang berada di puncak klasemen. Dan juga kalau mereka berhasil menjuarai liga musim ini, itu akan menjadi satu-satunya klub yang berhasil menjadi juara Liga Indonesia dengan 3 kali berturut-turut gitu. Maka dari itu tentu Persib akan memfokuskan segala sesuatunya ke BRI Super League setelah mereka tersingkir dari ACL 2. Nah, tentu di pertandingan semalam bagaimana kedua tim ini sebetulnya bermain dengan tempo yang cukup sedang, tetapi tensinya cukup tinggi gitu ya. Bahkan tim tamu Persik Kediri ini justru mereka cukup berani ya tampil bermain terbuka menghadapi Persib Bandung di GBLA, dan justru itu malah petakannya dari tim tamu ini, Persik Kediri. Mereka bermain terbuka dengan mengandalkan skill individu mereka. Tetapi Persik Kediri ini kurang bagus dari segi kolektivitas tim gitu. Mereka secara as a team itu sangat-sangat kurang kompak gitu di pertandingan semalam. Nah, itu justru yang dimanfaatkan oleh Boyan Hodak, dan ini menjadi makanannya Boyan Hodak Persib Bandung gitu ya. Tentu dengan Persik Kediri melakukan permainan terbuka, mengandalkan skill individu mereka, ketika mereka tidak berhasil menembus lini pertahanan Persib, maka Persib melakukan transisi dengan cepat dan berkali-kali merepotkan lini pertahanan dari Persik Kediri. Dan 2 gol tercipta di babak pertama melalui penalti, yaitu jelas ya dua-duanya pelanggaran. Tentu penalti yang pertama Berginho di tackle, lalu yang penalti kedua bagaimana Frans Putros itu ditarik gitu. Tentu itu keputusan wasit sudah jelas. Tom Hai dan juga Andrew Jung benar-benar bisa memanfaatkan penalti tersebut menjadi gol. Persib nyaman sebetulnya ketika turun minum. Lalu di babak kedua Persib menambah 1 gol lagi melalui gol dari Andrew Jung. Ini gol yang cantik sih sebetulnya, dari skema kerjasama yang luar biasa. Bagaimana William Barros melihat ada di sisi kanan pergerakan dari Frans Putros, lalu memberikan umpan daerah kepada Frans Putros, dan Frans Putros melakukan sprint lalu mengirimkan umpan tarik ke tengah. Bola tersebut disambar oleh Andrew Jung dengan sangat mudah tanpa kawalan. Nah, ini benar-benar sangat luar biasa. Di sisa akhir pertandingan tentu ya kedua tim sangat melakukan jual beli serangan ya, karena apalagi Persik Kediri mengejar ketertinggalan tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta. Dan tentu setelah pertandingan Boyan Hodak mengatakan bahwa walaupun kita menang dengan skor yang cukup telak 3-0, tetapi ini bukan permainan yang mudah.
ketika Persik Kediri ini benar-benar berani melakukan permainan terbuka, nah di situ kita melihat ada lubang-lubang celah-celah yang bisa dimanfaatkan, itu kata Boyan Hodak gitu. Tentu dengan kemenangan Persib ini menjadi modal utama bagi Persib, karena di pekan depan Persib akan bertandang ke markasnya peringkat kedua klasemen sementara, yaitu Borneo FC, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru sih ya. Bagaimana Borneo di laga sebelumnya setelah mengalahkan Persebaya dengan skor cukup telak, pun demikian juga dengan Persib di pertandingan tadi malam. Tentu kedua tim ini sama-sama pede berangkat ke pertandingan tanggal 15 nanti, hari Minggu ya, minggu depan gitu. Dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Persib Bandung justru euforia setelah mengalahkan Persik Kediri ini tidak akan lama ya, euforia di ruang ganti, karena mereka akan kembali fokus menghadapi lawan yang sangat berat gitu. Jika Persib Bandung ini ingin berada di puncak klasemen dengan sangat tenang, tentu mereka harus bisa memanfaatkan pertandingan di laga tandang nanti menghadapi Borneo. Ya begitupun juga dengan Borneo, mereka juga ingin bisa memangkas jarak poin dengan sang pemuncak klasemen Persib Bandung gitu ya. Nah, selain itu juga ada beberapa, mungkin ini keuntungan bagi Persib Bandung. Bagaimana seorang Andrew Jung ketajamannya telah kembali. Bukan hanya soal mencetak gol, bukan hanya soal penyelesaian akhir ketika di laga menghadapi Persik Kediri semalam, tetapi bagaimana penempatan posisi dari Andrew Jung itu benar-benar memudahkan para rekan-rekannya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang ya cukup baik ke lini depan itu. Jadi itu. Tetapi kerugiannya adalah Persib Bandung ketika nanti menghadapi Borneo itu tidak akan diperkuat oleh Tom Haye. Tentu ini akan dipikirkan oleh Boyan Hodak, bagaimana Boyan Hodak akan memutar otak dengan tidak adanya Tom Haye di lini tengah nanti. Tentu harus dipersiapkan, apalagi saat ini lini tengah dari Borneo sedang on fire. Bagaimana Juan Villa ini benar-benar tampil sangat on fire saat ini. Pun demikian juga dengan Peralta. Itu yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Jadi persaingan di papan atas BRI Super League ini masih akan terus berlanjut. Begitupun juga dengan Persija yang ada di peringkat ketiga. Dan kita nantikan pertandingan big match puncak klasemen sementara dan peringkat 2 sementara akan bertanding pada tanggal 15 Maret hari Minggu mendatang ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.